Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kalian apalin ya mukanya, namanya Ahmed Al-Ali. Dia pernah pimpin waktu kita dibantai Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sekarang dia ditugaskan buat pimpin laga hidup mati kita lawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang bisa nentuin langkah sejarah, laga yang bisa bawa Indonesia ke level baru, tapi juga laga yang bisa hancur kalau keadilan di lapangan gak dijaga. Banyak yang bilang AFC harusnya lebih peka. Kenapa kasih wasit dari Kuwait buat pertandingan sepenting ini? Wajar kalau publik curiga karena sejarahnya nggak bersahabat sama kita. Ya, Surat betul. keberatan udah dikirim PSSI tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Buat kalian yang menonton pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 4 bisa lewat link yang ada di bio gua. Semoga Ahmed Al-Ali bisa berlaku adil. Semoga kali ini dia benar-benar ingat yang dia pimpin bukan cuma 22 pemain di lapangan, tapi juga harapan ratusan rakyat Indonesia yang pengen lihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Kalau soal adil sih saya tidak yakin teman-teman, karena dari pemilihan wasitnya saja itu sudah tidak adil sepertinya. Bukan sepertinya, memang tidak adil. Apalagi sampai di dalam lapangan, ya saya sangat-sangat tidak yakin kalau si wasit ini itu mau adil teman-teman. Pastinya ada 1-2 hal bahkan lebih nanti yang akan mereka buat, dan pastinya Indonesia akan dicurangi teman-teman. Ya, jadi kita siapkan saja mentalnya kita. Kalaupun nanti kita kalah karena curang, kita harus bisa terima. Apa yang kita perlu kritik ya silahkan kita kritik gitu. Tapi ya kita harus mendukung timnas kita supaya dapat hasil yang terbaik dan kita bisa menang di 2 pertandingan terakhir di ronde keempat ini teman-teman. Karena lawan Arab Saudi walaupun kita menang 10-0 belum bisa menjamin timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, kita harus bisa manfaatkan 2 pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Ya semoga bisa dapat setidaknya imbang atau menang lah. Jangan sampai kalah. Kalau sampai kalah selesai. Selesai, bro. Malaysia lagi-lagi ketahuan main kotor. Naturalisasi pemain pakai dokumen abal-abal. Sampai FIFA turun tangan, diskors, didenda, malu-maluin. Bahkan caranya ngawur. Ada pemain dipaksa ngaku-ngaku dengan darah melelai. Kayak gitu tuh nurunin harga diri bangsa. Pelan-pelan bang, santai, santai. Cuma di Piala AFF 2010. Abis itu kayaknya lebih banyak drama deh daripada trofi. Yes, betul. Di olahraga tuh ada karma juga nggak sih? Malaysia loh udah 40 tahun lebih ikut Olimpiade. Mereka loh gak pernah bawa medali emas. Palingan cuma perak sama perunggu. Kasian kan? Ayo. Jadi atlet sejati tuh harusnya ngebuktiin disiplin tinggi di lapangan. Bukannya sibuk ngurusin dokumen palsu. Kamu jual bola oplosan apa? Olahraga tuh harus soal mental, skill, sama sportivitas. Betul. Tapi, itu. kalau mainnya kayak gitu, bawa duit, bawa politik, lo masih bisa bilang fair play. Menurut lo? Betul sekali bang, yang abang bilang ini ya tidak ada salahnya, semua betul. Jadi memang mereka suka oplos pemain ya. Kenapa saya bilang mereka suka oplos pemain ya? Karena 7 pemain naturalisasi mereka itu abal-abal. Dan teman-teman, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Menurut kabar yang beredar, FAM ini belum ajukan banding ke FIFA. Belum ajukan banding. Jadi nasib 7 pemain naturalisasi abal-abal ini itu tergantung teman-teman, digantung. Nah, mereka ini sudah di-ban 1 tahun, bayar denda sekitar 40-an juta rupiah. Yang ketiga apa teman-teman, yang paling sakit, mereka tidak digaji sama klubnya mereka. Makanya si Rodrigo Holgado itu ke Malaysia untuk tanya bagaimana tanggung jawab dari FAM. Karena mereka nih yang palsukan dokumen ini. Aduh, ngeri nih kalau diusut ini lebih panjang ceritanya ini. Aduh, sadis. Johnny, there's a very unique dynamic in your family because Eliano plays for my country, Indonesia, and you play with Dutch national team. Yes. I think there's been a same case where Jerome and Kevin from the Boatengs, they're playing with Ghana and Germany. How does that dynamics in your family with your 2 guys are playing for different flags? Yeah, we are both very proud
to do this, like me playing for the Dutch team, my brother playing for the Indonesian team, and yeah, now there are big games for Indonesia coming, the 2 qualification games, and I hope they will make it, and that we can see each other in the same group in the World Cup. Dia harap Indonesia lolos Piala Dunia dan satu grup dengan Belanda itu. Aduh, kalau sampai ketemu satu grup ini nih seru nih teman-teman. Ini yang panas makin panas. Ini apalagi yang kemarin suka palsukan dokumen kan. Aduh, ngeri ini. Kalau ini sih memang pemain keturunan teman-teman ya. Kalau Tijani ini memang dia ini punya garis keturunan Indonesia dari ibunya ya. Jadi ini jelas. Tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang abal-abal. Hanya saja si Tijani ini lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Kalau Eliano, si adiknya ini adik kandung loh, itu memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya dia, dan dia bela timnas Indonesia. Jadi ini bukan abal-abal teman-teman. Kalau kemarin ada teman-teman dari Malaysia yang bilang diperiksa juga dong, itu pemain-pemain Indonesia itu ada yang mencurigakan. Aduh, bukalah mata kalian lebar-lebar. Lihatlah ini pemain kita ini asli semua nih, tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang naturalisasinya itu dipaksakan. Ini tanpa paksaan ini. Kalau pemain Malaysia itu dibayar, dipaksakan, semua dokumennya itu dipalsukan. Kalau Indonesia tidak, jelas. Ini ada foto-fotonya, jadi kalian harus lihat itu, ya, jelas. Tidak sama seperti kalian itu dari Malaysia ya, abal-abal semua. Krisis naturalisasi palsu di timnas Malaysia bikin warganya sendiri gerah. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi karena dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi, banyak rakyat Malaysia mulai mempertanyakan integritas sepak bola negaranya. Padahal Malaysia sudah lama mengandalkan pemain naturalisasi seperti Dion Kools, Stuart Wilkin, dan Romel Morales. Namun kini, sebagian fans menilai FIM terlalu bergantung pada pemain asing. Bahkan ada yang bilang, kami butuh pemain muda lokal, bukan paspor instan. Apakah Malaysia masih bisa menjaga kehormatan sepak bolanya di tengah badai skandal ini? Nah, kebetulan tadi ada omong soal paspor. Karena kan beberapa waktu yang lalu, belum lama sih, ada orang-orang Malaysia bilang paspor kami itu mahal, tidak mudah seperti Indonesia, murah seperti Indonesia, tiba-tiba pakai songkok, maksudnya peci itu. Jadi inilah hasilnya, paspor mahal tapi abal-abal. Dipaksakan, iya kan, tiba-tiba kan sudah jadi orang Malaysia, iya kan, dijajah sama Inggris, ya kan, Malaysia ini dijajah sama Inggris, tapi pemain-pemainnya itu dari Amerika Latin, kan tidak masuk akal. Nggak make sense maksudnya. Jadi itulah teman-teman, walaupun mereka punya paspor itu mahal, tapi tidak sehebat Indonesia. Ya tidak semahal mereka sih paspornya kita, tapi pemainnya itu asli semua, tidak ada yang dipalsukan. Nasib tragis dialami oleh Rodrigo Holgado, salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA. Setelah resmi menerima hukuman skorsing FIFA selama 12 bulan dan denda sebesar 41 juta rupiah, nyatanya tidak membuat kemalangan Holgado berhenti sampai di situ. Terbaru, klub yang ia bela, América de Cali, salah satu klub Liga Kolombia, telah membuat keputusan di mana Rodrigo Holgado tidak akan menerima gaji selama masa skorsing berlangsung. Melalui pernyataan resmi klub, América de Cali menyatakan telah memberikan cuti tanpa gaji kepada Holgado dan telah mengembalikan sang pemain ke negaranya Malaysia. Apa pendapat kalian? Lucu sih teman-teman, ini FAM ini seperti lepas tangan gitu, tapi mereka itu masih punya waktu untuk banding lah. Tapi dari info yang saya dengar sih, mereka ini belum banding, ajukan banding ke FIFA. Mungkin mereka takut nanti ada hal-hal yang lebih memberatkan mereka lah, ya kan. Kalau dari FCC ya mungkin ya oke-oke saja, karena ya mereka punya sekjen itu orang Malaysia gitu kan, jadi ya oke-oke saja. Masalahnya dia ada di FIFA sekarang. Nah, kalau misalkan mereka tidak banding, ya secara logika kita berpikir ya memang benar mereka palsukan dokumennya gitu. Tapi mereka ya buat kata-kata seolah-olah mereka tidak palsukan dokumen. Makanya mereka bilang ini ada kesilapan, silap. Silap kok 7 orang. Satu orang ya 7 pemain silap semua, bagaimana? Sudah tak digaji klub, pemain naturalisasi palsu balik ke Malaysia minta FAM bertanggung jawab. 4 dari 7 pemain yang disanksi FIFA termasuk Rodrigo Holgado kembali ke Kuala Lumpur untuk menuntut solusi. Holgado bahkan mengaku tidak menerima gaji dari klubnya, América de Cali, sejak memilih cuti demi mengurus kasus pemalsuan dokumen naturalisasi. Sudah tak digaji. Sudah, daripada kalian sibuk bela Malaysia, sudahlah kembalilah ke Argentina. Iya kan, kembalilah ke Argentina atau cek lagi lah kalian punya garis keturunan. Jangan sampai ada garis keturunan Indonesia.
Kalau punya kan bisa main untuk Indonesia tuh, mimpi kali. Jadi sudah jatuh itu, tertimpa tangga lagi. Ya semoga lah mereka kembali bangkit dan bisa bersaing dengan kita lah. Karena kita tidak punya saingan yang hebat lagi sekarang. Ini malah saingannya abal-abal ini, ya kan? Yang awalnya kita pikir mereka semua naturalisasinya bagus, ya kan? Karena memang terbukti sih lawan Vietnam menang 4-0 itu ya, wow gila sekali itu kan. Sudah pemainnya baru, pelatihnya baru, ya kan? Lawan Indonesia tidak mau, bagaimana itu? Jadi ya semoga kembali bangkit sepak bolanya, bisa bersaing lagi dengan Indonesia. Semoga dendanya tidak bertambah lagi lah, sanksinya tidak bertambah lagi, dan bisa bangkit kembali dan bersaing dengan Indonesia. Nah kalau misalkan 7 pemain ini di banned 1 tahun, maka mereka tidak bisa bermain nanti lawan Vietnam, ya lawan Laos lah paling dekat ini, lawan Vietnam juga kalau saya tidak salah. Nah bisa saja mereka dibantai lah, dibantai sama Vietnam lagi. Jadi kemenangan 4-0 yang kemarin itu ya sia-sia gitu kan. Nah ini lawan Laos nanti tanggal 9 Oktober ini mereka. Ya kalau tahun 47 pemain ini saya yakin ya, kalau bukan imbang pasti kalah 3-0 nanti. Setelah pemain naturalisasi Malaysia resmi di-ban oleh FIFA, status kewarganegaraan mereka pun kini berubah. Menariknya, situs resmi JDT telah memperbarui data 3 pemain dan mengembalikan kewarganegaraan mereka ke negara asal masing-masing. João Figueiredo kini kembali tercatat sebagai pemain asal Brasil, John Irazabal sebagai pemain Spanyol, dan Hector Hevel sebagai pemain asal Belanda. Setelah bukan pemain Malaysia lagi. Ini bagaimana nih? Oh ya, karena JDT juga kena imbasnya itu kan. Karena pemain-pemain naturalisasi yang mereka pakai itu ya semuanya bermain untuk JDT itu. Ya walaupun tidak semua yang 7 orang, jadi beberapa Irazabal, Figueiredo itu main untuk JDT. Jadi ya mereka kena imbasnya juga itu. Meski peluang lolos hanya 7%, Patrick Kluivert tetap yakin Indonesia bisa membuat bangga. Pelatih timnas ini menegaskan persiapan maksimal sedang dilakukan untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak dan meminta seluruh masyarakat berdiri di belakang tim. Patrick Kluivert juga bilang, saya akan mempersiapkan para pemain sebaik mungkin. Insya Allah kami akan siap untuk membuat negara bangga pada kami. Meski peluang... Ya kalau untuk mendukung pasti, semua masyarakat Indonesia pastinya akan mendukung timnas Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana kalian buat yang terbaik di lapangan. Supporter pasti mendukung, yang ada di tribun, yang ada di rumah semuanya pasti mendukung. Tapi sekarang bagaimana kalian buat yang terbaik di lapangan, ya silahkan lakukan apa yang sudah dikasih sama Kluivert. Pemain tinggal eksekusi di lapangan dan kita dukung, pastinya kita dukung. Garuda nggak datang buat nyerah. Data bilang peluang Indonesia paling kecil di antara 6 tim. Arab Saudi, Qatar, dan Irak masih jauh di atas kita. Tapi sepak bola nggak jalan pakai kalkulator. Kuncinya di 180 menit ke depan. Arab Saudi jelas diunggulkan, tapi Kluivert kelihatan udah siap dibuat lawan mereka. Latihan di Jeddah juga udah mulai fokus ke transisi dan positioning. Buat kalian menonton aksi timnas nanti bisa lewat link yang ada di bio gua. Gue rasa formasi 3 back bakal balik dipakai karena lawan kayak Arab Saudi nggak bisa dikasih ruang di half space. Kalau dapet gol duluan baru main pragmatis dan jangan kasih celah buat serangan balik. Jadi biarin orang mau ngomongin kita underdog. Di lapangan nanti 180 menit ke depan bakal jadi jawaban. Sejarah baru atau pelajaran besar lagi. Tapi satu hal yang pasti, Garuda. Satu hal yang pasti, kita fight dulu. Jangan menyerah sebelum bertanding. Itu yang betul. Walaupun ya data menunjukkan, ada survei menunjukkan bahwa kita peluang lolosnya itu kecil sekali, hanya 7% dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah ya. Kenapa saya bilang negara-negara Timur Tengah? Karena kita satu-satunya negara non Timur Tengah atau di luar Timur Tengah. Jadi wajar kalau ada survei yang bilang Indonesia peluang lolosnya ke Piala Dunia hanya 7%. Kenapa? Karena secara peringkat FIFA kita ada di bawah. Dan secara kualitas pemain, liga dan segala macam kita pun ada di bawah. Jadi wajar kalau ada survei yang menyebutkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu hanya 7%. Tapi sepak bola bukan soal matematika. Semua bisa terjadi di lapangan dan itu sudah terbukti. Terbuktinya kapan? Waktu kita kalah Arab Saudi dan Bahrain di GBK. Semua mengunggulkan Arab Saudi dan Bahrain. Semua bilang pasti Indonesia akan kalah, ya kan? Tetapi semua itu dibungkam dan kita hajar Arab Saudi di GBK 2-0 di King Abdullah Stadium, stadion yang sama nanti akan kita bermain nanti tanggal 9 ini. Itu kita tahan imbang mereka 1-1 waktu itu. Jadi ya saya sih yakin kita bisa dapat poin dari Arab Saudi. Nah sekarang bagaimana lawan Irak? Apakah kita mampu? Ya karena secara histori pertandingan kita kalah terus dari
Irak teman-teman, karena di ronde kedua itu kita kalah dengan skor yang cukup jauh. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Kluivert bisa membuat Indonesia mencetak sejarah mengalahkan Irak di ronde keempat ini, atau justru kita mengulang kembali kisah pahit di ronde kedua? Tapi ya kita harus dukung timnas kita, semoga mereka bisa fit semua pemain, tidak ada yang cedera, bisa memberikan yang terbaik, dan ya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Karena dengan materi pemain yang ada sekarang, mulai dari kiper, belakang, back, kemudian pemain tengah sampai depan, saya pikir sudah bagus, cukup bagus. Nah, ya, untuk peluang lolosnya ya saya pikir bukan hanya 7% lah, mungkin 30%, 40% lah kita lolos itu, ya kan. Dan ya semoga lolos lah, kita berharapnya seperti itu, karena jarak ke Piala Dunia hanya 2 pertandingan atau 180 menit saja. Kalau kita bisa maksimalkan 2 pertandingan tersisa di ronde keempat ini, maka tiket Piala Dunia akan menjadi miliknya Indonesia. Kalau tidak bisa dimaksimalkan sebaik mungkin, ya kita harus mengulang 5 tahun lagi. Tapi tidak apa-apa, fight dulu, jangan pernah menyerah. Indonesia, harga mati NKRI bos, merah putih. Hehe. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena kebanyakan dari kalian belum subscribe. Dan sekarang ayo subscribe bro, karena ini channel untuk timnas Indonesia, jadi silakan subscribe bro. Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you.